kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, di saat kami datang di hadirat-Mu ya Bapa, Engkau hadir Tuhan. Di setiap hati kami ya Bapa, di setiap kehidupan kami ya Bapa, Engkau hadir Tuhan. Memulihkan setiap kehidupan kami ya Bapa, dan kami sangat mengucap syukur ya Bapa. Dan kami datang di hadirat-Mu ya Bapa, membawa segenap hati kami ya Tuhan, tubuh jiwa roh kami ya Bapa untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah ya Bapa, pagi ini Tuhan hadirat-Mu boleh nyata untuk setiap kami, menjamah, mengubahkan, memulihkan setiap kehidupan kami. Sebab kami percaya Bapa, di hadirat-Mu Tuhan ada kuasa-Mu ya Bapa, nyata ya Bapa bagi setiap kami Tuhan. Dan kami mulai ya Bapa ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang memimpin ya Bapa ibadah ini Tuhan. Hai, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Penuh sukacita di hadapan Tuhan, amin. Mari kita angkat pujian, katakan haleluya, Ku memuji-Mu Tuhan. Mari dengan penuh sukacita bersorak di hadapan Tuhan, sebab Tuhan kita baik, amin. Mari katakan haleluya, Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Bila bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam mari kita angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri, dan kakiku melompat bagimu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh, na 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 na. Amin. Na 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 na. Mari jemaat Tuhan katakan haleluya, Ku memuji-Mu Tuhan, sebab kasih Tuhan, amin, berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri, dan kakiku melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Na 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 na, na 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 na. Oh, na 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 na, na 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 na. Mari jemaat Tuhan katakan tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat. Kaki kita juga, dan kakiku melompat bagimu. Sebab Tuhan baik, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya
kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, amin. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sorai bagi Tuhan, amin. Masih sanggup memuji Tuhan, amin. Haleluya, Tuhanlah kekuatan kita, kita sanggup memuji nama Tuhan, amin. Mari kita pujian katakan terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa kita, amin. Mari kita angkat pujian dengan penuh sukacita, sebab Tuhan adalah sumber kekuatan kita, amin. Mari angkat pujian. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Takutkan badai yang bergelora. Haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Oh haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita muji nama Tuhan dengan penuh sukacita, amin. Mari katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh haleluya, haleluya. Kau ada Tuhan, ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya sukacita kita penuh karena Tuhan kita menggirangkan kita, amin. Haleluya.
Saya buka ruang saksian Bapak Ibu. Bagi yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, silakan. Mari sambil menunggu kita angkat pujian, katakan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Amin. Mari katakan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban kita, tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Amin. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Mari kita pujian dari awal. Mari angkat pujian, katakan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban kita, saudara. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Katakan, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun
bertepuk tangan bagi Tuhan. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Amin, haleluya. Tuhan kita berkuasa, amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Baik, jika tidak ada, saya percaya setiap kita pasti Tuhan berkati. Saya percaya setiap kita hari lepas hari pasti Tuhan tolong. Karena Tuhan kita Allah yang setia, Tuhan kita sanggup menolong kita tepat pada waktunya, amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian, katakan, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Saudara angkat pujian. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu. Pada kaki Yesus serahkanlah. Pada kaki Yesus serahkanlah. Katakan serahkanlah. 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 Serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Katakan, yes. Mari katakan, tak pernah Dia janji hari kan panas. Tak pernah Tuhan janji selalu ada hujan. Tak pernah Dia janji selalu ada hujan. Tapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan saat taufan ganas melanda kita. Saat taufan ganas melandamu, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Mari kita pujian dari awal. Dia tak pernah janji harikan panas, tapi Dia memberikan pertolongan, saudara. Tak pernah Dia janji harikan panas.
pernah dia janji, tak pernah dia janji selalu ada hujan. Tapi dia berjanji memberikan kekuatan, tapi dia berjanji memberi kekuatan. Amin. Bila taufan ganas melandamu, serahkan pada Yesus segala beban yang merinding hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Kita percaya saat kita menyerahkan setiap beban kehidupan kita, di situ Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Haleluya. Saya tutup ruang saksian Bapak Ibu. Jika tidak ada yang menyaksikan cinta kasih Tuhan, tapi saya tetap percaya setiap kita pasti Tuhan berkati, setiap kita pasti Tuhan memberikan pertolongan. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian, katakan kami perlukan Engkau ya Tuhan. Bimbing setiap kami ya Bapa dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dalam setiap langkah kami ya Bapa, kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Sebablah Engkau Tuhan sumber kehidupan kami ya Bapa, sumber segalanya ya Bapa. Oh haleluya Tuhan. Mari angkat pujian. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari kita pujian dari awal. Kemanakah kami mencari kasih sejati ya Tuhan, kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami
Mari angkat pujian. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang meneru? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu berikan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Waktu dan tempat silakan kepada hambanya. Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa penyertaan-Mu. Sungguh kami menyatakan dari dasar hati kami yang tulus, kami selalu membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami perlu akan pertolongan-Mu ya Yesus. Oleh karena Roh Kudus tolong, urapi setiap hati kami, sebentar firman-Mu akan diberitakan. Dan bahkan ampuni salah dosa kami ya Bapa, agar dosa itu tidak menghambat berkat-Mu yang Kau sampaikan pada hari ini. Roh Kudus tolong, Engkau selalu hadir, Engkau selalu pimpin kami jemaat-Mu, untuk selalu konsentrasi untuk menerima firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, terlebih kami serahkan lidah bibir hamba-Mu, berbicaralah sesuai dengan firman-Mu. Jika kami yang menerima, yang mendengar, bahkan ingin melakukan, maka berkat itu menjadi bagian setiap pribadi kami. Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya, dengan segala syukur, puji, kemuliaan hanya bagi nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, yang percaya katakan, amin. Kami silahkan duduk kembali. Shalom saudara sekalian, ada sukacita, puji Tuhan ya. Kita sangat bersyukur, sekalipun banyak gonjang-ganjing yang terjadi di negeri kita, terutama setelah BBM dinaikkan lagi, banyak hal yang menjadi satu perhatian daripada masyarakat luas. Ini sesuatu hal yang perlu juga menjadi perhatian kita,
Dan tentunya semua itu ya memang seperti itu ya, kita selalu bersyukur kalau kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga saat ini kami semua ada sebagaimana ada, semua ini anugerah Tuhan. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita ada di tengah-tengah dunia yang selalu berubah-ubah, dunia yang tidak menentu, tapi kita punya pegangan yang tidak berubah, yaitu firman Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saya kira saya tidak banyak komentar, mari kita akan sama-sama melihat firman Tuhan. Saudara akan buka di dalam Matius pasal yang ke-11. Mari kita sama-sama bangkit berdiri sekali lagi, dan kita akan sama-sama baca bareng-bareng. Matius 11 ayat yang ke-28, satu ayat saja ya. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Kami silahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas bahwa Tuhan tahu segala problema yang dihadapi setiap kita sebagai umat yang selalu menghadapi segala perubahan, menghadapi suatu situasi yang tidak menentu, maka Tuhan sangat-sangat menekankan. Di situ jelas sekali, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oh, luar biasa ya. Ada tawaran yang begitu manis, ada tawaran yang membawa satu dampak, yang akan membawa suatu perubahan di dalam setiap kita sebagai orang yang berharap dan percaya bahwa Tuhan memberikan sesuatu sinyal yang begitu indah. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah hiruk pikuknya situasi dunia yang saat ini terjadi, baik di luar sana masih ada peperangan, bahkan segala sesuatu saat ini tidak menentu. Setelah BBM dinaikkan lagi, banyak ya tentunya suatu hal yang kita rasakan sebagai warga masyarakat, baik itu pekerja maupun pengerja, baik itu juga ibu-ibu rumah tangga terutama, bahkan kita semua merasakan hal yang terjadi di lingkungan masyarakat di tengah-tengah kita. Inilah sesuatu pergumulan bahwa apa yang kita hadapi tentunya semua itu bukan saja sekelompok atau mungkin satu rombongan, tapi semua merasakan dampak daripada yang apa yang dikatakan kenaikan, yaitu BBM. Itu sumber dari segala ekonomi yang sangat dibutuhkan, sangat diperlukan oleh kita semua. Oleh karena itu kalau kita renungkan bahwa kenaikan BBM maka akan bawa dampak semua terjadi. Ya, tumbar bawang pun ikut naik. Amin saudara. Ibu-ibu juga merasakan, kalau kita juga merasakan bahwa apa yang sedang terjadi. Ini sesuatu hal yang membebani, yang menjadi suatu pergumulan kita. Ya, ini sesuatu yang perlu kita renungkan. Maka Yesus tahu persis apa yang saudara dan kita alami. Maka ayat tadi sangat menekankan, ada suatu tawaran yang begitu indah. Ada tawaran bahwa dia memanggil, ya, dia mengajak, pasti dia ada sesuatu yang perlu saudara dan kita semua akan terima. Ya, oleh karena itu, bagaimana dia katakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Oh, Tuhan tahu persis. Ya, dia tahu apa yang dialami oleh kita semua tidak terkecuali, baik kita sebagai orang gereja maupun orang yang di luar gereja sama ya, mengatakan aduh beban ini berat banget. Sudah ketimpa lagi dan ketimpa lagi. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi kita puji Tuhan saudara sekalian, punya Tuhan yang sanggup menawarkan kepastian yang menjadi suatu hak yang akan menolong saudara dan kita semua bagi yang percaya. Amin saudara. Hanya dasarnya percaya.
Sekalipun ditawari sesuatu yang indah, kalau kita tidak percaya tidak akan terjadi. Tapi kalau kita responi apa yang dikatakan Yesus, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu berarti kita lenglang, lemes ya, kalau orang kita namakan linglung, lesu banget, capek banget ya. Betul-betul suatu pergumulan yang begitu luar biasa. Dia mempunyai suatu kesanggupan, aku akan berikan kelegaan, berikan suatu kelonggaran, bisa napas lega kalau kita percaya kepada Yesus. Oleh karena itu jelas sekali ayat ini, saudara sekalian, tentunya kita sangat bersyukur kalau tentunya kita responi dan kita syukuri bahwa Tuhan menawarkan sesuatu yang indah. Ya, maaf saya lupa saudara sekalian, kalau minggu kemarin diumumkan ada tamu, ya maaf kalau kemarin memberitahukan bahwa tamunya kurang enak badan, jadi tidak berani datang ya karena dia sedang pilek, jadi juga tahu diri pendeta itu ya. Jadi dia ngebel saya, Pak D, saya nggak bisa hadir karena batuk nanti malah nggak baik di tengah-tengah jemaat. Puji Tuhan, ini hampir lupa aku ya, jadi mungkin saudara tanya-tanya, bilangnya kemarin diumumkan ada tamu, kok tamunya yang punya rumah sendiri ya. Nah ini saudara sekalian, memang kita tidak bisa menerka bahwa sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kapan saja, di mana saja bisa terjadi. Tapi puji Tuhan, kalau semalam saya ngubungi rupanya sudah reda ya, jadi sudah agak enak. Puji Tuhan, ini berita yang perlu saya sampaikan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita kembali kepada firman Tuhan tadi, kita diajak. Ya, kalau kita diajak tentunya yang ngajak bertanggung jawab. Kalau mungkin di antara kita mengajak, ayo ke restoran yang sono enak banget masakannya, pasti kita juga ngikut. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi Tuhan tahu persis apa yang menjadi pergumulan umat manusia saat ini. Ya, tidak terkecuali. Kalau kita melihat di daerah-daerah, saudara sekalian, mungkin saya tidak saya sendiri, kita semua tahu di mana-mana ada rombongan yang demo karena situasi yang juga mencekam, ya, suatu hal yang terjadi dan semua tentunya mengalami, lah ini sesuatu pergumulan. Yesus tahu persis apa yang menjadi masalah kita. Kalau kita perhatikan, mari kita perhatikan bersama-sama ayat tadi ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini ada dua hal saudara sekalian. Yang pertama saya katakan tadi bahwa hidup ini suatu pergumulan. Ya pergumulan hidup itu macam-macam, apalagi telah dikatakan tadi bahan pokok itu naik karena harga minyak naik. Ini suatu pergumulan. Ya, belum macam-macam anak kita sekolah yang mungkin ya semualah kita tahu, saya tidak akan ceritakan hal itu. Maka ada tawaran yang begitu indah dan manis. Bapak Ibu sekalian, kalau di situ dikatakan secara ekonomi, ini yang pertama, semua mengalami suatu goncangan yang begitu dahsyat. Ya, kalau kita rasakan, ya kalau mungkin boleh saya katakan kalau pegawai negeri mending ya, tapi kalau yang kita orang awam tidak punya gawean, tidak punya pekerjaan dan sebagainya, ini merupakan suatu pukulan yang begitu dahsyat. Oleh karena Yesus tahu persis apa yang manusia alami, ya terutama tentang ekonomi. Ya maka orang banyak khawatir, banyak ketakutan, banyak kebimbangan. Apakah itu dialami orang di luar gereja? Orang gereja pun sama. Kita sama-sama menghadapi masalah tentang ekonomi yang ada di sekeliling kita dan yang kita butuhkan setiap saat. Ternyata suatu hal yang mengejutkan bagi kita semua. Ya, kalau kita renungkan memang sesuatu yang betul-betul mencekam. Ini tentang ekonomi, ya, tentang makan, minum dan sebagainya. Maka di situ katakan kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Beban yang berat dialami oleh manusia pada saat ini atau khususnya bangsa Indonesia yaitu tentang ekonomi, ya. Ekonomi segala sesuatu naik terus,
menghubung terus, penghasilan tidak bisa bertambah, bahkan mungkin saat-saat ini belum pulih, ternyata ketimpa lagi suatu beban yang seperti itu. Yesus tahu persis. Oleh karena itu banyak orang yang undur daripada pelayanan, undur daripada ibadah, karenanya memikirkan sesuatu hidup. Ya, sebenarnya tidak seperti itu. Ada firman Tuhan, jangan takut dan jangan khawatir. Apa firman Tuhan itu selalu dikatakan seperti itu? Sebab kita semua umat manusia akan menghadapi sesuatu bencana. Maka jangan takut, jangan khawatir. Ya, tapi ya namanya manusia tentunya kekhawatiran dan takut itu manusiawi. Tapi kita sebagai orang percaya, kalau Tuhan mengatakan jangan khawatir, jangan takut, Tuhan bertanggung jawab akan segala kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Terus bagaimana jalan keluarnya itu terserah kepada Tuhan. Terus bagaimana kita menyikapi segala problem pergumulan hidup. Ya kita perhatikan, ajakan tadi mari kita datang kepada Tuhan. Amin saudara, di sana ada jalan keluar. Oleh karena itu ayat ini sangat mendalam, sangat menyentuh satu kebutuhan hidup. Dia bertanggung jawab, dia akan memberikan sesuatu yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Ya oleh karena itu dia tahu persis beban masalah kita. Ekonomi yang sedang menanjak saat ini menjadi problem dan pergumulan kita. Mau tidak mau, itu suatu beban. Ya. Itu tentang ekonomi tentunya kita semua mengalami dan saya tidak akan jabarkan lebih jauh. Kita semua tahu bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan ternyata membawa satu pergumulan yang dahsyat. Nah ini sesuatu hal yang perlu kita renungkan dengan baik. Ya, oleh karena itu Bapak sekalian tentunya yang pertama tentang kebutuhan sehari-hari. Ya. Kemudian di situ dikatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan apa sebenarnya yang diderita oleh manusia? Yaitu dosa. Amin saudara. Di antara kita adakah yang bisa melepaskan dosa kita secara pribadi? Atau kita bisa melepaskan dosa orang lain? Ada di sini? Coba angkat tangan. Puji Tuhan kalau tidak ada. Memang kita sebagai manusia tidak mampu. Kita menyelesaikan masalah dosa. Hanya satu oknum yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia sanggup untuk memberikan suatu kebebasan kita dari belenggu dosa. Ini suatu pergumulan yang betul-betul membawa satu dampak. Ayat ini membawa satu dampak tentang ekonomi, kebutuhan kita sehari-hari, saya katakan tadi. Tetapi lebih daripada itu, manusia tertekan oleh karena dosa. Dan tidak seorang pun yang bisa melepaskan dosa secara pribadi maupun dosa orang lain. Kecuali dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Amin saudara. Kita harus sadar, memang segala kebutuhan jasmani dan rohani di sini menyangkut hal itu. Tapi satu hal yang betul-betul membawa satu tindisan atau ikatan yang tidak bisa kita lepaskan adalah dosa. Ya sejak mana itu dosa? Sejak pelanggaran manusia pertama, melanggar akan firman Allah, melanggar perintah Tuhan, maka terjadilah malapetaka sampai saat ini masih terjadi. Jadi membekas terlalu dalam. Tapi puji Tuhan, ada satu oknum yang namanya Yesus Kristus. Dia sanggup untuk melepaskan segala beban problem masalah dosa. Dia rela mati, disalibkan, tubuhnya dipecah-pecahkan, darahnya dicurahkan, ya, oleh karena dosa kita. Kita sangat bersyukur Bapak sekalian. Ini sesuatu yang tidak mudah. Dan ini sesuatu hal yang betul-betul menjadi masalah manusia. Tapi kita bersyukur, Paulus katakan, dia yang tidak kenal dosa, dibuatnya menjadi dosa. Karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang percaya katakan amin. Ayatnya 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak kenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, karena saudara dan kita semua. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Oh luar biasa.
Dengan cara apa kita dibenarkan? Dengan darah Kristus, dengan pengorbanannya 2000 tahun yang lalu. Dia rela mati disalibkan. Membela saudara dan kita semua. Puji Tuhan. Hal ini tidak seorang pun bisa mengatasi. Ya, dibandingkan dengan ekonomi dan segala sesuatu yang naik. Puji Tuhan. Dengan lambat-lambat kita bisa mengatasi kesulitan makan dan minum sehari-hari. Tapi kalau kita bicara tentang dosa, tidak seorang pun bisa melepaskan dosa itu atau menolong dosa orang lain. Kecuali oknum yang satu namanya Yesus Kristus. Ada amin saudara? Oh luar biasa, renungkan dengan baik. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita seharusnya menjadi orang yang binasa. Coba dibuka di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Ya, jelas sekali di sana ya. Bisa nolong. Roma 3 ayat yang ke-23. Ya, semua dicari. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat ke-23, demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab semua orang telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jatuh di dalam dosa, saya katakan di awal, manusia melanggar firman Allah, manusia tidak taat akan firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Sampai sekarang terjadi. Itu pelanggaran Adam dan Hawa. Ya, dikala di Taman Eden, Tuhan katakan, di sini banyak pohon, tapi satu pohon ini jangan kamu makan buahnya. Kamu menyentuh pun akan mati. Ya, ini suatu larangan. Nah ini keteledoran manusia seperti itu. Kemudian ada seorang tamu yang namanya ular datang, klek gitu ya, ngakak di situ. Oh, boleh ini dimakan. Akhirnya dipetiklah. Nah di sini awalnya dari situ. Kalau saudara baca Kejadian pasal 3 itu, awalnya ketidaktaatan seorang maka membawa suatu kurban banyak manusia. Amin saudara. Kalau kemarin juga ketidaktaatan Yunus disuruh ke Niniwe, larinya ke Tarsus. Apa yang terjadi? Kapalnya goncang, dihancurkan oleh topan. Ya, itu kan bawa suatu kerugian. Renungkan dengan baik. Ketidaktaatan satu orang, semua manusia mengalami sesuatu musibah yang namanya dosa. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kalau saudara baca Yohanes pasal 3 ayat 16 begitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dikaruniakan putra yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Ada amin? Kita harus percaya bahwa Yesus Kristus sanggup memulihkan jati diri kita yang sudah rusak. Gambar kita yang sudah tidak kelihatan, gambar manusia. Melalui pengorbanan Kristus Yesus, saudara dan saya telah dipulihkan, bahkan diakui sebagai anak-anak Allah. Saudara baca dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 atau 14 ya. Setiap orang yang percaya diakui sebagai anak-anak, luar biasa. Oleh karena Bapak-Ibu sekalian, dampak daripada pelanggaran itu membawa dampak yang tidak baik. Nah ini sesuatu pelanggaran yang betul-betul terjadi pada waktu pelanggaran Adam dan Hawa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kembali kepada Roma pasal 3 ayat 23 tadi, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kita sudah kehilangan gambar jati diri kita. Sudah hangus. Coba ayat yang ke-24 dibaca. Masih itu tadi ya. Silakan Pak Agus. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terus? Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Amin. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Amin. Jelas sekali. Dia ditentukan, ya memang ditentukan supaya manusia yang sudah jatuh dalam dosa dikembalikan jati diri kita.
Oh, luar biasa. Ada amin, saudara? Mari kita renungkan dengan baik bahwa pengorbanan Kristus membawa dampak pemulihan bagi kita orang yang percaya. Hanya orang yang percaya, tetapi orang yang tidak percaya akan dihukum. Oh, sanksinya berat juga ya. Oleh karena itu tentunya kita sangat bersyukur. Dia dikatakan sebagai pendamai. Kalau kata pendamai berarti kita sebagai seteru daripada Tuhan. Karena apa? Karena dosa yang melekat dalam kehidupan kita. Kapanpun bahwa dosa itu akan dipertanggungjawabkan dikala kita pulang nanti. Amin, saudara. Tapi puji syukur kita telah dilepaskan. Kita percaya bahwa Yesus Kristus mengganti atau menghapus segala dosa kita. Oh, luar biasa ya. Oleh karena itu Bapak sekalian, tentunya banyak orang yang selalu khawatir masa depan mereka. Coba kita lihat di dalam Matius ya, saya mencatat ayat itu, coba Matius pasal 6. Ya, kita melihat di situ, dari bacaan kita mundur atau maju di situ ya. Matius pasal 6. Kita akan bacakan ayat ini, yang bawa Alkitab tolong diikuti saya membaca ini ya. Hal kekhawatiran di situ. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini pertanyaan kepada saya dan kita semua ya. Kita rasa khawatir memang ada. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi jelas kekhawatiran itu menghadang langkah-langkah kita. Ya. Oleh karena itu jangan khawatir. Oleh karena saya teruskan. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Terkenal Salomo adalah raja yang mewah, tapi tentunya masih berbeda dengan bunga yang dibentuk oleh Tuhan. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat ini kayaknya ngomeli kita ya, mengingatkan kita supaya kita percaya ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah ini orang khawatir itu pertanyaannya seperti itu. Ya, seakan-akan kita ditinggalkan begitu saja, padahal Tuhan memperhatikan. Ya, karena di situ, apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami makan? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perhatikan dengan baik, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Oh, luar biasa. Jadi keperluan apapun bagi kita semua, sekecil apapun, Dia tahu, oleh karena Dia sanggup menolong kita. Yang saya katakan amin. Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia tetap bertanggung jawab apapun yang saudara dan kita perlukan. Pasti Dia tahu segala pergumulan kita. Apa yang dikatakan ayat tadi? Ya. Tetapi carilah,
ya ayat tadi di atas, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa yang dikatakan semuanya itu adalah bahan makanan, pokok kehidupan Tuhan tahu. Sandang, pangan, pakaian, minum, dan sebagainya, tempat tinggal Tuhan tahu. Namun dengan demikian tentunya, kalau Tuhan tahu kok enggak, saya minta kok belum dikasih. Ini mungkin di benak hati kita seperti itu. Saudara sekalian, kita harus sadar. Ayat mengatakan jalanku bukan jalanmu, ya, rencanaku bukan rencanamu. Amin, saudara. Jadi kalau ayat-ayat mengatakan seperti itu, maksudnya untuk apa? Supaya kita teruskan apa? Sabar. Amin. Dituntut kesabaran kita. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan melengkapi segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah disinilah saudara sekalian, sering kita tidak sabar, jalannya gerusa-gerusu, harus sekarang. Saudara ingat, dikala ada di perjamuan Kana, pesta besar akan suatu minuman yang habis. Ya, orang Yahudi biasanya minuman itu paling utama. Anggurnya habis. Ibu Yesus sudah ada di situ juga, kemudian datang. Dia katakan apa? Anggurnya habis, Le, kalau orang Jawa bilang ya. Le, anggurnya habis. Apa yang dikatakan? Mengapa Ibu? Waktuku belum tiba. Amin, saudara. Apa maksudnya? Waktuku belum tiba, kamu harus sabar. Tidak lama kemudian suruhlah pelayan-pelayan itu mengisi buyung sekitar 6 buyung. Itu besar sekali bilangnya ya, banyaknya berapa liter satu buyung. Isi penuh. Setelah diisi dengan air tawar, cedoklah. Maka dibawa ke tengah perjamuan menjadi anggur yang luar biasa enaknya. Amin, saudara. Tuhan sanggup menolong tepat pada waktunya. Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang percaya dan berharap pada Dia. Yang percaya katakan amin. Tepat pada waktunya. Suatu hal yang luar biasa. Dengan persyaratan dituntut supaya kita sabar. Ternyata terjadilah mujizat yang bawa dampak sehingga pesta itu berjalan dengan luar biasa. Dia katakan biasanya menjamu minuman yang mungkin baik dulu dan sebagainya, ternyata anggur yang belakangan lebih manis, lebih indah lagi. Lah ini sesuatu hal yang Tuhan adakan mujizat yang pertama kali. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dialami tadi dikatakan orang yang tidak mengenal Tuhan pun mencari, butuh. Tuhan tahu juga kebutuhanmu dan kebutuhanku. Tapi dengan syarat sabar, kesabaran perlu sampai Tuhan berkenan menolong kita. Kalau ayat yang 33 tetapi dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan dulu. Mau mencari Tuhan. Ini kesempatan yang baik hari ini. Jangan biasakan seperti bulan-bulan yang lalu, ke gereja aja kita masih riko-riko, takut-takut. Ini sudah terbuka dengan luang waktu, jangan malu-malu lagi. Mari kita pulih kembali. Ya, di situ luar biasa. Kalau kita ingin mengurung diri, nanti kita akan kehilangan jejak di dalam Tuhan, saudara kalian. Coba renungkan dari awal 2 tahun sampai hari ini, kita masih bersyukur gereja kita sekalipun bagaimanapun juga belum pernah kita libur ibadah. Amin, saudara. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tetap bersama dengan kita. Renungkan dengan baik. Kita tidak pernah libur, ya mungkin sekali atau berapa kali kita libur, tapi dengan waktu yang sangat genting banget pada waktu itu. Tapi kita tidak kehilangan makanan dan minuman, yaitu firman Allah. Ini sesuatu bukti bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Maka dengan demikian ayat tadi dikatakan, tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Utamakan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, apapun yang kita minta, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak menunda waktu, tapi Tuhan mengajar kita untuk sabar. Sabar dan sabar, ya. Ini sangat penting Bapak sekalian. Memang kita biasanya gerusa-gerusu. Sekarang Tuhan, ya, sekarang Tuhan, ngebet banget kebutuhanku Tuhan. Oh. Tapi dikatakan jalanku bukan jalanmu, ya. Kita harus sadar hal itu. Jadi kita dituntut sabar. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dikatakan di situ semuanya akan ditambahkan padamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa maksudnya? Jangan memikirkan sesok. Sesok itu masih ada lakonnya sendiri. Pikirkan hari ini pergumulanmu kepada Tuhan. Ada amin saudara? Biasanya kita memikirkan tahun yang akan datang, ya memang perlu kita pikirkan. Tapi kalau kita keterlaluan nanti menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Sebab diberi masih minta lagi, diberi masih minta lagi. Akhirnya ditumpuk dan ditumpuk. Akhirnya bukan jadi berkat, justru kita tidak bisa mensyukuri berkat daripada Tuhan. Renungkan dengan baik. Jadi Tuhan memberikan sesuatu sehari cukup. Besok ada pergumulan sendiri. Pasti Tuhan akan bukakan jalan yang terbaik. Amin saudara. Ini sangat penting. Oleh karena itu tentunya apa yang dialami kebanyakan orang termasuk kita juga, kekhawatiran itu selalu menghantui dalam kehidupan kita. Ya, menghantui. Oleh karena jangan khawatir, lepaskan kekhawatiran itu. Berarti Tuhan tetap sanggup menolong. Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang selalu siang malam berdoa kepadanya. Ini sesuatu yang dibuktikan bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Namun kita perlu sadar waktunya Tuhan bukan waktu kita. Amin saudara. Kita harus sadar hal itu. Oleh karena itu mengapa kok enggak cepat-cepat Tuhan? Ya sampai di mana kamu sabar, ya. Oleh karena itu mari kita sama-sama renungkan dengan baik apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tentunya kita sangat bersyukur bahwa Tuhan tetap peduli. Tuhan tetap memperhatikan. Ya, kalau tidak memperhatikan pasti manusia binasa. Ya, kalau dia kekeh tidak memberikan putra yang tunggal Yesus Kristus, maka binasalah umat manusia. Karena terbelenggu oleh dosa. Ya, dosa itu luar biasa, ya. Oleh karena itu, apa sih ukuran dosa? Apakah yang besar-besar saja, membunuh, berzina dan sebagainya baru dianggap dosa? Tidak. Sesuatu pelanggaran akan perintah Tuhan adalah dosa. Amin saudara. Perhatikan dengan baik. Pelanggaran akan firman Tuhan itulah dosa. Dan upah dosa adalah maut. Oh, bahaya banget. Sampai dikejar sampai maut, sampai mati pun maut tetap bergejolak dalam kehidupan orang yang tidak percaya. Nah, ini sesuatu yang sangat indah. Oleh karena itu Bapak sekalian, tentunya kita sangat bersyukur bahwa rencana Tuhan itu rencana yang betul-betul diperhitungkan. Rencana Tuhan adalah rencana yang tidak mencelakakan, bahkan rencana Tuhan membawa satu dampak kehidupan yang kekal. Amin. Coba dibuka Yeremia 29 ayat 11. Ya, kok ayatnya banyak banget ya, biar kita kenal ayat itu. Yeremia 29 ayat 11. Ya, tolong semua dicari. Saya kembalikan Pak Agus, tolong dibaca. Ketemukan dulu, sebab perjanjian lama itu jarang dibuka. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku Mengenai kamu. Terus? Demikianlah firman Tuhan,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera rancangan damai sejahtera. dan bukan rancangan kecelakaan, Ya, bukan rancangan kecelakaan. untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang bisa katakan amin. Tuhan merencanakan sesuatu yang indah, bukan rancangan untuk mencelakakan. Ini sangat penting. Sekalipun itu janji Tuhan, kok enggak cepet-cepet toh Tuhan? Ya tadi diajar sabar, waktuku belum tiba, kan gitu ya. Jadi mari kita betul-betul menghadapi situasi dan kondisi yang saat ini, kalau saya katakan ya memang agak genting. Perekonomian yang belum pulih sepenuhnya, luka manusia masih membekas karena 2 tahun yang terjadi ini. Coba kok ya tegel banget. Tapi kita percaya kepada Tuhan. Semua diizinkan supaya kita tetap percaya kepada Kristus. Amin saudara. Ini sesuatu yang sangat penting agar manusia percaya bahwa Yesus Kristus tidak berubah hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Peganglah firman Tuhan. Amin. Oh luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhatikan. Bukan saja memperhatikan tentang kehidupan kita, justru memperhatikan tentang keselamatan kita. Dia rela mati, disalibkan, supaya kita kembali kepada jati diri kita, segambar dengan Allah. Oh ini sesuatu yang memerlukan suatu perjuangan saudara sekalian. Ya, jadi sesuatu yang sangat penting bahwa keselamatan itu bukan sekedar kita selamat perjalanan dari Pulau ke Pondok Labu atau dari Pulau ke Blok M, oh selamat jalanku, bukan itu yang dimaksud. Keselamatan Tuhan adalah sesuatu hal yang memerlukan kesungguhan hati kita. Sebab apa? Telah dikorbankan dirinya supaya jati diri saudara dan jati diriku kembali kepada posisi yang benar. Oh luar biasa loh, kita jangan anggap remeh. Ya, jadi saya katakan tadi, kesempatan ini telah dipulihkan. Jangan saudara kolokan, aku dengar dari rumah sama yang di gereja. Saya katakan tidak seperti itu, mari kita kembali. Supaya kursi-kursi yang kosong ini bisa terisi kembali. Jangan katakan aku bisa melihat di layar di rumah sama dengan yang di gereja, berbeda saudara sekalian. Mungkin di rumah bisa sambil ngeliwet. Ya, mungkin sementara kita melihat renungan di rumah, dandangnya sudah asat, lari. Dari situlah gangguan kita mendengar firman Tuhan di rumah. Amin. Ada yang seperti itu enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Tapi keluarga sono sini ada, Bu, ya. Nah ini mari. Situasi makin membaik, kita syukuri. Mari kita kembalikan ibadah kita kepada Tuhan. Jangan sebaliknya. Oh, di rumah juga aku ngerti firman Tuhan, dengar kok khotbah si A si B. Tidak salah. Tapi mari tanamkan hati kita punya suatu kerinduan untuk berkumpul, ya. Berkumpul itu perlu. Ya, oleh karena namanya jemaat. Saudara ingat, setelah hari Pentakosta gereja mula-mula apa yang terjadi? Dia selalu berkumpul. Kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 2 itu, dia selalu berkumpul, memecahkan roti, makan bersama. Bahkan ada yang menjual hak miliknya, dibagikan kepada mereka. Oh luar biasa. Itu artinya saling peduli satu sama lain. Gereja mula-mula seperti itu. Jangan kita kolokan, saya ingatkan, jangan kolokan. Waktunya sudah pulih. Sudah dipulihkan, kita syukuri. Mari kita kembali ibadah seperti semula. Ya, jangan buang waktu. Memang ke gereja banyak biaya yang kita bawa. Terutama mengorbankan waktu. Kedua, transport kita. Dan yang ketiga mungkin ditarik persembahan dan sebagainya. Tapi itu sesuatu yang wajar-wajar saja, memang seperti itu. Mari kita kembali pulih. Biar kursi-kursi yang disiapkan ada yang menduduki, ya. Jangan kolokan Bapak Ibu, jangan kolokan. Saya katakan jangan kolokan. Memang di rumah bisa dengar, tapi berbeda kalau kita ngumpul seperti ini. Amin saudara. Beda loh, ya. Di rumah banyak gangguan, ini itu, ada tamu, sedang lihati khotbahnya pendeta, ya, dengar firman Tuhan, tahu-tahu ada orang kulon nuwun, keganggu enggak kira-kira? Amin saudara, mari kita perhatikan dengan baik.
kesempatan, waktu paling 2,5 jam, ya, pergunakan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, kalau saya lihat pemulihan makin kelihatan, tapi juga kami lihat jemaat juga ada yang sak maunya sendiri. Oh, di rumah ada dengar firman Tuhan. Enggak boleh seperti itu. Saya ingatkan, tidak boleh seperti itu. Mari kita sama-sama kembali kepada posisi kita sebelum COVID ada di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Oh, luar biasa. Persekutuan membawa satu dampak loh. Kalau di rumah tadi ya hatinya peperangan terus. Setelah kita datang ke gereja ketemu satu sama lain, kita ada rasa sukacita. Baru ketemu teman saja udah ada perubahan hati kita. Belum mendengarkan firman Tuhan. Amin, saudara. Ya, mari kita akan kembali kepada posisi ibadah kita. Ya, saya tidak memaksakan ya, tapi saya sebagai hamba Tuhan mengajak. Ya, pendeta, pelayan Tuhan itu hanya mengajak, tidak wenang kita memaksa seseorang, ya. Supaya kita, kalau kita masih ingat panggilan kita masing-masing, ya persekutuan itu sangat penting, dan memang itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, saudara sekalian, contohnya makin mundur. Hari Rebo itu tidak ada orang, biasanya ada orang, ya. Mari kita pulihkan kembali. Ya, kalau kita dulu sampai doa semalam suntuk seminggu 2 kali, mungkin Mbak siapa itu? Belakangnya Burut siapa? Budia, ingat enggak Bu? Sama almarhum Mbak Penny. Ya, gereja ini belum ada apa-apanya, masih cor-coran, ya, duduk di situ. Kebaktian semalam suntuk seminggu 2 kali, coba bayangkan. Dia jam 5 masih tiduran semua tengklekar di sini. Kalau yang ikut pasti saya ingat banget. Disinilah suatu pergumulan. Tidak cukup kita bergumul di rumah, ya. Gunanya diadakan gereja, tempat persekutuan. Ya mari kita jalankan. Aku repot, aku ada acara ya. Masa tiap hari ada acara terus ya. Saya ingatkan Bapak sekalian, mari sudah waktunya kita kembali, ya. Seperti gereja mula-mula. Sekalipun menghadapi tantangan, kemudian gereja mula-mula rasul-rasul dioyak, bahkan Stefanus sempat dibunuh di situ. Memang seperti itu. Inilah gereja mula-mula. Mari kita kembali persekutuan kita kepada Tuhan. Saya tidak memaksakan seseorang. Wajib saya hanya mengingatkan. Mari kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Nah, inilah Bapak sekalian tentunya mengapa gereja mula-mula diberkati oleh Tuhan. Ya, orangnya serius, ya, saling memperhatikan satu sama lain. Baca aja Kisah Rasul pasal 2 itu, ya. Setelah hari Pentakosta Roh Kudus diturunkan, wow, terjadilah suatu jiwa-jiwa yang diselamatkan banyak sekali. Apa yang dikatakan di dalam Yeremia 29 tadi jelas, ya. Jadi rencana Tuhan adalah rencana yang sangat indah. Nah, ini perlu bahwa rencana Tuhan kalau tanpa saudara dan saya responi tidak akan terjadi apa-apa. Ya, tidak akan terjadi apa-apa. Sebab kita sembrono, ya. Kita sembrono. Mari kita kembali bahwa persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama tentunya akan bawa dampak yang baru dalam iman kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungkan dengan baik apa yang Tuhan katakan bahwa sesuatu bisa terjadi dan tentunya kita harus respon, ya, kita harus respon. Kemudian saya tidak akan perpanjang lagi. Sebagai penutup, saudara tolong dibuka 1 Petrus pasal 1, ya, biar kita tahu bahwa kalau tentang rohani, jasmani telah diterangkan, dan tentang rohani keselamatan itu hanya melalui oknum yang namanya Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Petrus pasal yang pertama, coba kita sama-sama lihat. Kita akan baca dari ayat 18 dan 19, saya akan bacakan sendiri. Saudara cukup simak, buka yang bawa Alkitab atau HP. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat
18 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Luar biasa. Kita dibenarkan bukan karena kita orang yang baik. Banyak orang yang baik. Kalau orang mengatakan kalau berbuat baik pasti masuk surga, enggak ada caranya. Kalau kita berbuat amal pasti masuk surga, nggih mboten, ya. Tetapi dengan darah Kristus ada jaminan bahwa keselamatan akan kita terima. Sebab kita percaya dan kita imani bahwa firman Tuhan sudah iya dan amin. Maka saya katakan, coba kita ulang lagi ya. Sebab kamu tahu, ini kata Petrus, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Hidup yang sia-sia yang bagaimana? Hidup yang belum diperbaharui, hidup yang belum mendapatkan suatu anugerah, yaitu sebelum kita mengenal Kristus adalah hidup yang sia-sia. Ya hidup, tapi sia-sia, keselamatan tidak ada di situ. Maka dikatakan sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan apa? Darah yang mahal. Dikatakan darah yang mahal. Luar biasa. Kita ditebus bukan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Oh, suatu kehidupan Tuhan, rela mati supaya saudara dan saya kembali jati diri kita segambar dengan Dia. Oh, luar biasa ya. Selain dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Luar biasa. Pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang sempurna. Darah Kristus adalah darah yang mahal untuk membalikan diri kita sebagai orang yang berdosa, dikembalikan kepada jati diri kita segambar dengan anaknya yang luar biasa. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Aku percaya, ya. Kita hanya percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Ya, saya sangat suka nyanyi laguan ini, dan mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, ya percaya, aku percaya, firman-Mu lekat bertang, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, kita percaya kemenangan sudah dijamin melalui kematian Kristus Yesus. Dia rela mati untuk kembalikan jati dirimu sebagai orang yang percaya. Pengorbanan Kristus adalah satu pengorbanan yang membawa kehidupan kekal bagi setiap kita.
Kau jamin, aku percaya. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, aku percaya Tuhan. Kemenangan sudah Engkau jamin. Kami pasti diselamatkan oleh karena pengorbanan-Mu Bapa. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah dijamin. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, nanti Ibu Rusnimawati akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin Tuhan. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah memberikan hari yang baik, hari yang cerah, hari yang penuh sukacita dalam kehidupan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan lewat pujian yang kami naikkan. Biarlah pujian itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menguatkan, mengingatkan, meneguhkan hati kami, agar kami tetap percaya kepadamu, agar kami tetap taat kepadamu Bapa di surga. Dengan adanya kami percaya kepadamu, maka kami tidak khawatir dalam menjalani kehidupan hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kehidupan kami sidang jemaat-Mu di tempat ini, hanya Engkau yang memperhatikan kami. Engkau mengerti kehidupan kami satu persatu, dari anak-anak sampai yang lanjut usia ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu, karena Engkau tidak melupakan kami dan tidak meninggalkan kami sesulit apapun yang kami jalani di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah lanjut usia Bapa. Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan yang sempurna daripada-Mu Bapa. Sukacita-Mu Tuhan melingkupi dalam kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati anak cucu menantunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu satu persatu. Tidak terkecuali Tuhan, masalah apapun yang kami hadapi Tuhan, Engkau bekerja di dalamnya. Yang susah, yang sakit, yang di dalam masalah ekonomi, masalah pergumulan hidup dan lain sebagainya. Tuhan turut campur tangan di dalamnya Bapa. Terima kasih Tuhan, acara ibadah kami pagi hari ini. Dari akhir firman Tuhan ini Tuhan, sampai akhirnya ibadah nanti, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita pasti diberkati dengan berkat firman Tuhan. Pagi hari ini boleh menguatkan iman kita. Amin. Baik, mari kita siapkan persembahan kita. Saya undang Bapak Ibu yang bertugas, mohon ke depan. Ya. Mari Bapak Ibu kita doa lagi ya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur oleh karena berkat kasih anugerah Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau sama-sama memberikan persembahan, biarlah Tuhan persembahan ini kami boleh berikan dengan hati yang sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari ingat pujian, katakan sungguh ku bangga Bapa. Mari angkat pujian. Ya Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya. Semoga bisa menjadi berkat untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Amin. Saya akan bacakan pengumuman untuk 1 minggu ke depan, di mana ibadah kita akan berjalan seperti yang sudah terjadwal. Di hari Rabu ada ibadah doa di gereja jam 7 malam. Lalu hari Jumat ada latihan bagi para pelayan yang bertugas di hari Minggu. Lalu hari Sabtu jam 9 pagi ada ibadah WBI di gereja. Lalu ibadah pemuda remaja jam 19.20 di gereja. Lalu ibadah raya dimulai jam 7 pagi hari Minggu dan dilanjutkan sekolah Minggu jam 9 pagi. Lalu segenap jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun. Lumayan banyak jemaat kita yang berulang tahun di minggu ini. Kepada Bapak Yosef Supriyadi tanggal 5 September dan kepada Ibu Maria Setia tanggal 5 September. Kepada saudara Gideon Triadi tanggal 8 September dan Ibu Diana Siram tanggal 8 September. Juga selamat ulang tahun, mungkin ada Bapak Ibu jemaat sekalian yang mungkin tidak tertera di warta jemaat. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu sekalian, penuh berkat, penuh kasih karunia dari Tuhan, amin. Kita juga akan terus berdoa Bapak Ibu untuk pokok-pokok doa kita, untuk bangsa dan negara, untuk jemaat yang sakit dan dalam pemulihan kesehatan, untuk daerah yang ditimpa bencana, dan juga seluruh gereja Tuhan di Indonesia. Itu saja pengumuman untuk minggu ini. Jika mungkin ada pengumuman tambahan nanti akan diinfokan mungkin melalui grup jemaat. Mari kita akan tutup
ibadah kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sangat mengucap syukur ya Tuhan kalau pagi ini ya Bapa Engkau boleh memberkati setiap kami Tuhan dengan berkat firman-Mu ya Bapa, boleh menjadi kekuatan untuk setiap kami ya Bapa, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami tidak mau khawatir lagi Tuhan, sebab kami punya Allah yang besar, sebab kami punya Allah yang selalu menolong kami tepat pada waktunya ya Tuhan. Kami mau imani setiap berkat firman yang boleh kami terima pagi ini. Kami mau hidupi setiap berkat firman-Mu ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Hari lepas hari Tuhan, kami percaya ya Bapa melalui firman-Mu ya Tuhan, kami juga beroleh jadi berkat ya Bapa untuk lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini ya Tuhan. Dan kami bawa ya Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan segala doa-doa kami ya Bapa. Untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa bagi gereja-Mu ya Bapa di tempat ini Tuhan, di mana kami boleh diberkati Tuhan, di mana kami boleh dikuatkan ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa bagi tempat ini Tuhan, untuk setiap pelayanan yang ada di tempat ini ya Bapa. Mulai dari hari Rabu Tuhan, hari Jumat, hari Sabtu Tuhan, dan hari Minggu ya Bapak, setiap jam-jam ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang boleh terlibat ambil bagian juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya ya Bapak, melalui jam-jam ibadah ini Tuhan, melalui pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan, boleh jadi berkat ya Bapak untuk setiap kami, boleh jadi berkat Tuhan untuk setiap jemaat-Mu ya Bapak yang boleh datang Tuhan, semakin dikuatkan ya Bapa, semakin diteguhkan ya Bapa iman dan kepercayaan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, juga kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, mulai dari anak sekolah minggu Tuhan, pemuda remaja, setiap WBI, setiap kepala rumah tangga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu ya Bapa, hari lepas hari Tuhan, tetap dalam tuntunan tangan Tuhan, tetap dalam kuasa-Mu ya Bapa, sehingga Tuhan setiap kami ya Bapa hari lepas hari Tuhan tetap dalam perlindungan tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk jemaat kami ya Bapa yang mungkin saat ini Tuhan sedang berada dalam kelemahan fisik ya Bapa. Mungkin mereka menderita sakit ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesembuhan, ada pemulihan ya Bapa dalam setiap kehidupan mereka. Kami segenap jemaat juga berdoa secara khusus ya Bapa untuk jemaat-Mu Bapak Susetyo Tuhan yang sedang melakukan isolasi mandiri ya Tuhan. Engkau memulihkan kesehatannya, Engkau menjaga ya Bapa dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Bapak Susetyo boleh disembuhkan, boleh kembali ke aktivitasnya ya Bapa, boleh dikuatkan ya Bapa secara fisik ya Tuhan, secara iman ya Bapa, sehingga Tuhan kami percaya Bapa bukan hanya Pak Susetyo Tuhan, tapi keluarganya juga boleh Engkau kuatkan ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan kesehatan Tuhan boleh terjadi juga untuk setiap jemaat Tuhan ya Bapa yang mungkin saat ini ya Bapa berada di rumah Tuhan, mengalami sakit ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa tangan-Mu terulur Tuhan untuk setiap mereka, menyembuhkan ya Bapa, memulihkan setiap kehidupan mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, ya mungkin saat ini Tuhan mengalami beban berat Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Apapun itu Tuhan masalah ya Bapa yang mungkin mereka hadapi Tuhan, baik masalah keluarga Tuhan, masalah ekonomi Tuhan, atau mungkin ada hal ya Bapa yang mungkin mereka rindukan belum terjadi Tuhan dalam kehidupannya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau membukakan jalan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Bapa Engkau memberikan pertolongan ya Tuhan tepat pada waktunya. Engkaulah sumber kekuatan setiap kami, Engkaulah sumber pertolongan setiap kami ya Bapa. Tidak pernah sia-sia Tuhan kami percaya kepadamu ya Bapa, sebab kami percaya Tuhan Engkau memberikan pertolongan ya Bapa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ya Bapa setiap jemaat-Mu ya Bapa boleh kembali ya Bapa menyaksikan Tuhan bagaimana Tuhan Engkau sangat baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan, Engkau menolong ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk lingkungan sekitar gereja kami ya Bapa, tempat kami beribadah Tuhan. Seperti Engkau memberkati kami ya Bapa, kami juga berdoa ya Bapa melepaskan berkat untuk lingkungan kami ya Bapa, sehingga Tuhan ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita ya Bapa juga boleh mereka rasakan Tuhan, ada kedamaian ya Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh menerima ya Bapa kami Tuhan hari lepas hari ya Bapa melakukan pelayanan di tempat ini. Mereka juga boleh dengan penuh sukacita ya Bapa berdampingan Tuhan depan dan belakang dengan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap lingkungan sekitar tempat ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk seluruh gereja Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan.
segala penjangkauan jiwa yang boleh mereka lakukan ya Bapa, segala pelayanan Tuhan, penyebaran Injil-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati ya Bapa setiap anak-anak Tuhan yang boleh menyerahkan hidupnya ya Bapa bagi pelebaran kerajaan-Mu. Engkau berkati ya Bapa, Engkau berkati seluruh gereja yang ada ya Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh ya Bapa kembali mulai aktif Tuhan melakukan pelayanan, kembali ya Bapa mulai aktif ya Bapa menyebarkan firman Tuhan ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, untuk setiap pemimpin kami, untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh Engkau tempatkan dalam pemerintahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memimpin mereka ya Bapa, Engkau memberkati mereka Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada suara Tuhan boleh mengalir dalam setiap pikiran mereka, dalam setiap hati mereka ya Tuhan, sehingga ya Bapa bangsa dan negara kami Tuhan boleh semakin dipulihkan, boleh semakin diberkati ya Bapa, dan kami percaya Bapa bangsa ini Tuhan boleh jadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati, mulai dari pemimpin paling atas ya Bapa hingga terendah sampai masyarakatnya juga Tuhan, kami percaya Bapa Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Di akhir ibadah ini juga ya Bapa kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kalau mulai dari sekarang ya Bapak kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Seminggu ke depan ya Bapak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk setiap aktivitas kami, untuk segala hal Tuhan yang boleh kami lakukan ya Bapak ke depannya ya Bapak, setiap pekerjaan kami, setiap anak-anak-Mu yang boleh masuk ke dalam dunia pendidikan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati segala aktivitas kami Tuhan, keluar masuk kami ya Bapak, apa yang boleh kami perkatakan, apa yang boleh kami pikirkan ya Bapak, boleh jadi berkat ya Tuhan untuk setiap lingkungan kami ya Bapak. Dan kami percaya ya Tuhan ada perlindungan tangan Tuhan untuk setiap aktivitas kami, ada pertolongan Tuhan untuk hari lepas hari bagi kami ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa ya Bapak segala aktivitas kami Tuhan tetap dalam tuntunan tangan-Mu ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan inilah doa kami ya Bapa, kami saat mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau boleh memberkati kami, Engkau boleh menguatkan kami ya Bapa, dan kami ya Tuhan mau kembalikan lagi ya Bapa menjadi berkat ya Bapa bagi orang lain ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak terima kasih atas berkat-Mu dan pimpinan-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Sebelum kami akhiri dan kami diberkati oleh Tuhan, saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru kali ini ikut ibadah di GBI Tridharma. Kiranya selalu berkenan bersama-sama beribadah dengan gereja Tuhan di tempat ini. Selamat datang saya ucapkan, Tuhan berkati. Mari kita arahkan hati kita. Bapa yang baik, terima kasih atas bimbingan-Mu dan penyertaan-Mu. Tuhan, kami mohon berkat dan kasih-Mu senantiasa menyertai kami sekalian, dan kepadamu kami hanya berharap dan kasih Tuhan selalu melimpah di dalamnya. Sekarang saudara sekalian, arahkan hatimu, Tuhan berkenan memberkati kita sekalian. Gereja Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah olehmu berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan rahmat Allah Bapa, dengan kasihnya Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus dari saat ini juga sampai Maranatha, Dia datang kembali, membawa gerejanya masuk kemuliaan kekal bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan amin. Bapak terima kasih. Bapa